Hi coach, welcome to our family. Let's make history together. Hope to see you soon. Hi Coach Herdman, congratulations with the job. Let's achieve big things together for Indonesia and let's create big memories and again all the best and see you soon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga pemirsa, berjumpa kembali dengan saya Jelo Custen dalam sebuah kabar terbaru sepak bola. Kita berbicara dalam podcast yang selalu membincang sepak bola Indonesia. Ya, ini kabar terbaru yang update. Kemudian Timnas Indonesia dan juga John Herdman selaku pelatih Timnas Indonesia dan semua pemain Timnas yang bermain itu di luar negeri dan juga pemain Timnas yang ada di Liga 1 dan juga sepak bola dunia. Nah, terkait juga tadi malam bagaimana Persija ya telah memenangkan meski hanya memenangkannya lewat 2 tendangan penalti yang dicetak oleh Gustavo Almeida dan juga Maxwell, dan Maxwell saat ini menempati posisi pertama dengan pencetak gol terbaik di Liga 1 dengan 11 gol. Ini juga terpengaruh bagaimana Persija ini memperbanyak jumlah transfer. Ada dari Borneo, ada juga dari dari Maroko ya, dan juga pemain-pemain yang lain ini berjubel di Persija. Sementara Persib hanya satu saja yang dia ambil, tidak akan ada lebih dari satu pemain. Namun sebelumnya berikan like dan subscribe pada channel ini ya rekan-rekan semuanya yang mungkin baru saja menonton tayangan ini ya. Anda penonton baru, berikan like dan subscribe dan bagikan sebanyak-banyaknya. Ketika ada udah like dan subscribe, Anda akan selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita seputar sepak bola Indonesia, Timnas Indonesia, pemain kita, kemudian pelatih John Herdman dan juga sepak bola dunia. Jangan lupa berikan kritikan dan saran pada channel ini untuk mendukung kita menuju 100.000 subscriber ya. Kritikannya ada di sini ya. Kemudian juga kritikan pada PSSI dan Ketum Erick Thohir. Langsung aja kita bahas bagaimana kemenangan di mana Persija berhasil mengalahkan Madura United dengan gol Gustavo Almeida dan juga Maxwell, meskipun dua-duanya dicetak lewat titik putih penalti. Namun ini juga di mana di stadion ada pelatih Timnas Indonesia Coach John Herdman yang memantau langsung. Di sana juga didampingi oleh sang asisten pelatih fisik Cesar Melan, dan di sana dia ketemu dengan salah satu pemain Timnas Indonesia, back kiri kita Shane Patinama yang telah bergabung dengan Persija ya, dikontrak 2,5 tahun dan opsi perpanjangan. Jadi pelatih Timnas ketemu Shane Patinama ya. Ini adalah pelatih yang sudah saya sebutkan gayanya Inggris banget ya, gayanya Inggris banget. Udah, ini nggak mungkin Indonesia itu tidak berprestasi. Saya yakin ini akan berprestasi karena gayanya ini Liga Inggris banget. Ketemu sama Shane Patinama, pemain yang sebelumnya bermain Buriram City ya, Liga Thailand, udah pernah bermain di Eredivisie, kemudian Liga Norwegia, kemudian Liga Belgia, kemudian Liga Thailand, dan saat ini ada di Liga 1 Indonesia. Jadi sudah berpetualang di 5 klub dan di 5 negara. Untuk Shane Patinama sudah kenyang pengalaman pemain yang berusia 28 tahun ini. Dan juga ini kabar transfer karena Persija juga ini memang dia punya impian untuk menjuarai Liga 1 di musim 2025-2026, tidak ingin kalah dengan Persib. Mereka menambah Paulo Ricardo, back asal Brasil, udah berpetualang di Eropa, usianya masih 32 tahun. Kemudian juga ada penyerang dari Maroko ya, Aladin Al-Jaire. Jadi ini udah pokoknya ya usianya 33 tahun, namun kemarin ini kan dipinjam selama 6 bulan. Jadi dia di Indonesia di Jakarta itu akan berada di separuh musim. Dia ada di Liga India dan udah mencetak banyak gol dan menjadi top scorer di sana, dan juga asisnya cukup keren. Selain Aladin Al-Jaire juga ada Fatur Rahman yang merupakan winger dari Borneo yang
kontraknya habis dan langsung tancap ke Persija. Ya, itu adalah 4 pemain, Shain Patinama, Fatur Rahman, kemudian juga ini ex timnas ya, Fatur Rahman, kemudian ada Aladin Aljaire dari Maroko yang saat ini sebelumnya bermain di Liga Inggris, Liga India. Kemudian yang terakhir adalah Paulo Ricardo, back asal Brasil yang berusia 32 tahun. Sementara itu Persib tidak kalah meskipun Pak Haji Umum mengatakan kita tidak akan mengontrak lebih dari 1 pemain, yaitu Layvin Kurzawa, pemain yang sedang marak diberitakan di media sosial, nggak hanya YouTube ya, TikTok, kemudian juga di Facebook ini diberitakan, pokoknya moncar-mancer ini beritanya. Layvin Kurzawa udah ada di Bandung dan akan diperkenalkan pada hari Minggu ya, saat Persib nanti akan melakoni laga di paruh musim di Januari ini. Dan ini Layvin Kurzawa akan dikontrak 6 bulan, jadi separuh musim. Harganya juga mahal ini pemain ini, kalau 1 musim penuh dia dikontrak dengan 13 miliar. Pemain yang udah besar bersama PSG Saint-Germain ya, kemudian juga kemarin di Boa Vista Liga Portugal, namun dia kontraknya habis dan dia saat ini adalah free transfer, jadi dia agen bebas, tidak ada kontrak dengan klub manapun dan akhirnya berlabuh di Persib Bandung. Layvin Kurzawa. Terkait dengan kemenangan yang sudah diraih oleh Persija, selamat buat The Jack, dan juga saya akan mengabarkan beberapa transfer kalau kita udah bicara transfer di Liga 1 di dunia juga, baik itu Manchester United dan juga siapa ini Inter Milan, baik itu yang ada di Liga Inggris dan juga Liga Serie A Italia. Ini ada bisik-bisik nih ya, di Liga Italia Serie A Italia ini Bastoni nampaknya akan, apakah dia akan merapat ke Barca ya, Barcelona. Sementara itu penjaga gawang yang Ian Sommer yang sudah tua akan digantikan oleh penjaga gawang dari Aston Villa ya. Ini penjaga gawang dari Argentina yang nanti akan bertanding di Piala Dunia 2026 ini ya. Martinez ini akan menjadi penjaga gawang. Apakah itu akan benar ya, dari Aston Villa berpindah ke Inter Milan untuk menggantikan Ian Sommer yang udah uzur ya. Dan juga ini bagaimana Casemiro ya, pemain Brasil yang menjadi defender midfielder untuk Manchester United, juga akan pensiun pada tahun ini di MU. Maksudnya dia tidak akan, kontraknya udah habis, tidak ada perpanjangan. Kalau melihat gerak-gerik Manchester United, dia itu lebih dekat dengan Napoli. Nah, kemungkinan bisa jadi ini Casemiro akan berpindah ke Napoli ya. Kalau bisa ya, biasanya begitu. Kalau dari dari MU itu berpindahnya ke Napoli. Namun juga Manchester City juga sama ya. Bagaimana pemain dari Belgia, De Bruyne itu juga pindah ke Napoli. Ini cukup menarik bagaimana bursa transfer yang sudah terjadi dan akan terjadi nanti ya. Itu yang bisa kita sampaikan ya. Bagaimana juga kita sudah memberitakan transfer yang ada di Liga 1 yang cukup ketat, dan pertandingan Persija yang udah menang atas Madura United. Kemudian bursa transfer Manchester United dan juga Internazionale Milan ya dari Liga Serie A Italia, meskipun kemarin kalah sama Arsenal 1-3 di kandang sendiri San Siro. Ini merupakan titik lemah dari seorang klub bernama Inter Milan. Dia harus memperbaiki diri dari sisi kiper mungkin ya. Martinez bisa menjadi tambal sulam dari kebutuhan Inter Milan di lini belakang, sektor belakang. Kemudian juga bagaimana Casemiro, apakah akan berpindah ya klub karena dia free agent pada tahun ini, tidak diperpanjang oleh MU. Apakah dia akan pindah ke Serie A atau ke liga yang lain? Demikian yang bisa kita sampaikan. Jangan lupa berikan like dan subscribe pada kita untuk Anda selalu mendapatkan informasi terbaru yang update dari kita. Dan juga rekan-rekan semuanya, jangan lupa untuk Anda memberikan kritikan pada channel ini ya. Dari Jakarta, saya Jilu Custan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao.